Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggilusiani, NIM 24207005, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi belajar bahasa. Menurut Oxford 1990 halaman 35 bahwa strategi belajar bahasa adalah tindakan spesifik yang diambil oleh pembelajar untuk membuat belajar lebih mudah, lebih cepat, lebih menyenangkan, lebih mandiri, lebih efektif, dan lebih dapat dialihkan kepada situasi baru dan sebuah pola atau kebiasaan khusus yang dilakukan oleh pembelajar untuk meningkatkan pemerolehan, penyimpanan, penggunaan informasi sehingga dapat mempermudah dan mempercepat dalam penguasaan bahasa. 1. Strategi memorial. Strategi memorial merupakan strategi belajar dengan penguasaan kosakata, mengandalkan strategi penghafalan dan pengingatan. Ini lebih kerap digunakan dalam belajar bahasa berbanding strategi kognitif. Subindikator strategi kognitif yaitu 1. Strategi memori menciptakan hubungan mental, yaitu memungkinkan untuk mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang telah mereka pelajari sebelumnya dan membantu mereka memperoleh informasi baru dengan yang telah mereka pelajari sebelumnya. Mengorganisir materi dalam struktur tertentu menggunakan kata-kata kunci atau pengulangan juga dapat menjadi bagian dari pendekatan belajar yang membuat pelajaran lebih mudah dipahami. 2. Yaitu strategi memori menerapkan gambar dan suara. Strategi memori untuk menerapkan gambar dan suara memiliki kecenderungan untuk menghubungkan materi dengan gambar atau citra visual yang relevan. Saat belajar atau mencerna materi pelajaran, secara otomatis membayangkan gambar-gambar yang mewakili konsep atau informasi yang sedang dipelajari. 3. Yaitu strategi memori meninjau dengan baik. Strategi menghafal untuk meninjau dengan baik melibatkan kebiasaan mempelajari materi secara teratur dan berulang-ulang, sehingga siswa menjadi terbiasa dan sangat akrab dengan materi yang diberikan oleh guru mereka. Mempelajari materi secara teratur juga membantu siswa menemukan pola-pola yang mungkin tidak terlihat selama proses belajar. 4. Strategi memori membuat tindakan. Strategi memori untuk membuat tindakan, metode belajar yang menyalin bagian penting dari buku ke buku catatan, memungkinkan untuk berkonsentrasi lebih lanjut pada setiap kata dan konsep. Aktivitas ini meningkatkan pemahaman siswa tentang materi belajar lebih jauh daripada membaca. Hal ini membantu memperkuat koneksi antara pengetahuan yang sudah ada dalam ingatan mereka dan informasi materi yang baru mereka pelajari. 2. Strategi kognitif. Strategi kognitif merupakan suatu cara menangani aktivitas belajar dan berpikirnya sendiri. Strategi kognitif adalah kapabilitas yang secara internal terorganisasi yang memungkinkan si pelajar menggunakannya untuk mengatur cara dia belajar, mengingat, dan berpikir. Berbeda dengan keterampilan intelektual yang memungkinkan siswa untuk menggunakan angka-angka, kata-kata, atau simbol-simbol yang berada di luar lingkungan. Strategi kognitif terdiri atas 4 subindikator yaitu 1. Mempraktikkan. Dengan menerapkan pendekatan belajar ini, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang mereka pelajari dengan identifikasi pola, mengkorelasikan berbagai jenis informasi, atau mempelajari makna dari poin-poin yang mereka buat. 2. Strategi kognitif untuk menerima dan mengirim informasi, membantu belajar dengan menemukan elemen penting atau inti dari materi dan mendapatkan informasi dengan cepat dan efisien. Berkonsentrasi pada merangkum dan menangkap ide-ide penting tanpa terlalu rinci. Strategi belajar yang lebih mengarah pada pemahaman yang instan dan ringkas yang memungkinkan untuk mengakses dan mengolah informasi dengan cepat. 3. Strategi kognitif menganalisis penalaran. Dengan menggunakan strategi kognitif untuk menganalisis penalaran, mereka belajar tentang kepekaan terhadap
gestur nonverbal seperti ekspresi wajah dan gerakan tubuh orang lain. Dengan memahami hal-hal ini, siswa dapat mengenali emosi, keadaan pikiran, dan bahkan maksud orang lain tanpa kata-kata. Ini membantu mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan lebih baik selama proses belajar. 4. Strategi kognitif membangun struktur kognitif input dan output. Input dan output belajar dengan menggunakan strategi untuk mencatat apa yang mereka pelajari, menganggap materi penting yang disampaikan dan mencatatnya dengan tujuan untuk memudahkan proses belajar dan memahami lebih baik. Strategi ini bisa menjadi strategi yang efektif untuk mengorganisir materi belajar, mengikuti perkembangan belajar, dan memiliki referensi yang dapat diakses kembali dalam belajar. 3. Strategi kompensasi. Strategi kompensasi memungkinkan peserta didik untuk menggunakan bahasa baru baik untuk pemahaman atau produksi meskipun ada keterbatasan dalam pengetahuan. Strategi kompensasi terdiri atas 2 subindikator, yaitu 1. Strategi penyelesaian menebak dengan cerdas. Strategi penyelesaian untuk membaca dengan cerdas memungkinkan siswa untuk memahami materi belajar dan informasi dengan lebih baik jika disampaikan dengan bahasa yang tepat, terstruktur, dan mudah dipahami. Materi yang disampaikan dengan bahasa yang baik cenderung lebih mudah diingat, dipahami, dan diikuti oleh siswa. Bahasa yang baik juga dapat merangsang pemikiran kreatif. 2. Strategi kompensasi mengatasi keterbatasan berbicara dan menulis. Untuk mengatasi keterbatasan menulis, mereka dapat menggunakan kalimat kebiasaan untuk menggabungkan atau menyusun ulang informasi yang mereka pahami ke dalam kalimat baru yang mereka buat sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belajar kecenderungan untuk mengolah informasi dengan cara yang unik, yang memungkinkan mereka untuk memahaminya dengan lebih baik dan mengkomunikasikannya dengan cara yang lebih pribadi. 4. Strategi metakognitif. Strategi metakognitif berada di luar, di samping, atau dengan kognitif. Oleh karena itu, strategi metakognitif adalah tindakan yang melampaui perangkat kognitif murni dan yang menyediakan cara bagi peserta didik untuk mengkoordinasikan proses pembelajaran mereka sendiri. Strategi metakognitif terdiri atas 3 subindikator, yaitu 1. Strategi metakognitif memusatkan pembelajaran. Strategi metakognitif berperan dalam memusatkan pembelajaran siswa dengan memberikan perhatian khusus pada informasi belajar. Siswa dapat memaksimalkan proses pembelajaran. Mereka menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dan membantu dalam memahami konsep-konsep baru. Keterampilan mendengarkan yang baik menjadi dasar untuk pemahaman yang lebih mendalam dan penilaian lebih akurat. 2. Strategi metakognitif mengatur dan merencanakan pembelajaran. Strategi metakognitif untuk mengatur dan merencanakan pembelajaran. Siswa juga menunjukkan sikap terbuka dalam belajar. Siswa juga mengakses berbagai jenis sumber tertulis seperti buku, artikel, dan esai, serta sumber online seperti blog, situs, berita, dan platform pembelajaran. Siswa menggunakan berbagai bentuk informasi pembelajaran untuk memperluas pengetahuan dan pemahamannya terhadap materi pelajaran. 3. Strategi metakognitif mengevaluasi pembelajaran. Strategi metakognitif untuk menilai pembelajaran, siswa menunjukkan tingkat perhatian yang tinggi terhadap detail dan kemajuan untuk menilai pembelajaran mereka sendiri. Siswa juga melihat kesalahan dalam belajar sebagai kesempatan untuk belajar dengan giat dan memanfaatkan kesalahan yang dilakukan selama belajar untuk memperbaiki diri dengan maksud untuk mengembangkan pembelajarannya dan mencapai hasil yang lebih baik. Menilai pembelajaran dari berbagai aspek pembelajaran. Artinya, siswa akan mengetahui kesalahan apa yang dilakukan selama belajar dan dapat memperbaikinya untuk meningkatkan hasil belajarnya. Strategi metakognitif membantu siswa belajar lebih efektif dan mandiri. Siswa merencanakan cara mendekati tugas dan konten tertentu, menetapkan tujuan pembelajaran, membuat rencana belajar,
dan mengidentifikasi sumber belajar yang mereka perlukan untuk belajar bahasa. 5. Strategi afektif. Istilah afektif mengacu pada emosi, sikap, motivasi, dan nilai. Tidak mungkin melebih-lebihkan pentingnya faktor afektif yang mempengaruhi belajar bahasa. Strategi afektif terdiri di atas 3 subindikator, yaitu 1. Strategi afektif mengatasi kecemasan. Jika merasa bosan saat belajar, istirahatlah dari aktivitas yang menuntut seperti belajar. Ini mengurangi stres dan memberi kita waktu untuk menyegarkan pikiran. Beberapa dari mereka memilih untuk menonton TV atau mendengarkan lelucon yang menunjukkan bahwa mereka memiliki akses terhadap sumber hiburan yang dapat mereka nikmati untuk menghilangkan tekanan dalam belajar. Langkah-langkah yang dilakukan siswa membantu menjaga keseimbangan antara waktu yang dihabiskan untuk belajar dan waktu yang dihabiskan untuk bersantai. Hal ini sangat penting untuk menghindari kelelahan mental dan fisik. Menghibur siswa merangsang kreativitas dan pemikiran segar, sehingga memperdalam pemahaman siswa ketika mereka kembali ke kelas untuk memahami apa yang dipelajari. 2. Strategi afektif motivasi. Strategi afektif untuk motivasi memiliki tekad untuk memberikan usaha maksimal dalam setiap aspek dalam belajar, sebagai bentuk investasi membangkitkan semangat dalam belajar. 3. Strategi afektif menjaga stabilitas emosi. Strategi afektif untuk emosional memiliki pemahaman yang baik tentang waktu dan kebutuhan tubuh mereka. Siswa mampu mengidentifikasi kapan waktu yang tepat untuk istirahat, belajar, dan berolahraga. Beberapa siswa mencerminkan kesadaran terhadap pentingnya mengatur waktu dengan bijak untuk memastikan keseimbangan antara istirahat, belajar, dan aktivitas fisik. Siswa memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan memahami isyarat yang diberikan oleh tubuh mereka. 6. Strategi sosial. Bahasa adalah salah satu bentuk perilaku sosial, itu adalah komunikasi. Dan komunikasi terjadi antara dan di antara orang-orang. Belajar bahasa dengan demikian melibatkan orang lain, dan strategi sosial yang tepat sangat penting dalam proses belajar bahasa ini. Strategi sosial terdiri dari 3 subindikator. 1. Strategi sosial. Bertanya, siswa tidak hanya menerima saran dan pendapat, tetapi juga mengambil tindakan tertentu berdasarkan umpan balik tersebut untuk meningkatkan hasil belajarnya. Sikap ini mencerminkan kemauan untuk terus belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan berinteraksi dengan orang lain. 2. Strategi sosial. Bekerja sama dengan orang lain. Bekerja sama dengan orang lain mencari peluang untuk bersosialisasi, bertukar ide, dan memperdalam pemahaman melalui kolaborasi dengan teman. Siswa percaya bahwa berkolaborasi dengan siswa lain adalah cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. 3. Strategi sosial berempati dengan orang lain. Strategi sosial untuk berempati dengan orang lain memiliki sikap terbuka terhadap pandangan dalam konteks diskusi dan belajar. Mereka memberikan nilai pada kontribusi yang berasal dari rekan-rekan mereka dan tidak hanya memprioritaskan pendapat mereka sendiri. Strategi sosial yang mereka gunakan terhadap variasi pandangan, kemampuan untuk mendengarkan dan keinginan untuk memperoleh wawasan yang lebih luas melalui interaksi dengan orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.